Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Indah Febrianti, NIM D10112011127. Di sini saya akan membahas fungsi, tugas, serta skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek konstruksi. Sebelum kita membahas fungsi, tugas, serta skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek konstruksi, kita harus tahu dulu apa itu manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi adalah suatu penerapan manajemen proyek dalam bidang konstruksi, sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil bangunan atau infrastruktur yang optimal, sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi, dengan mutu yang sebaik mungkin, dengan biaya yang seefisien mungkin, dan dalam waktu pelaksanaan yang sesingkat mungkin. Jadi, seorang manajer proyek konstruksi adalah orang yang berperan penting untuk tercapainya keberhasilan dalam kegiatan proyek, sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut adalah 5 fungsi dari seorang manajer proyek konstruksi. Yang pertama adalah perencana atau planning. Seorang manajer berfungsi menentukan pekerjaan dan bagaimana suatu proyek dijalankan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Poin kedua dan ketiga ini saling berhubungan, di mana poin kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi manajer di sini membentuk karyawannya dalam beberapa kelompok, dan penempatan orang di sini atau penempatan dalam setiap kelompok harus sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah dibentuknya kelompok dan penempatan karyawan sudah sesuai dengan tugas yang telah direncanakan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah mengarahkan atau directing, di mana di sini manajer berfungsi untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada pekerja dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir adalah mengontrol atau controlling. Di sini manajer bertugas juga untuk controlling demi menjamin pekerjaan sesuai dengan perencanaan, menganalisa penyimpangan, dan menentukan langkah untuk dikoreksi jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya kita akan membahas tugas dari seorang manajer proyek konstruksi. Yang pertama adalah mengawasi proyek dan memastikan jika metode yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, meminta laporan pekerjaan dari kontraktor secara tertulis. Yang ketiga, menghentikan jalannya pekerjaan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan yang keempat, mengadakan rapat rutin dengan konsultan, wakil owner, dan kontraktor. Tugas yang kelima adalah menyampaikan program pekerjaan dengan pemilik. Yang keenam, mengesahkan material yang akan digunakan sesuai dengan kontrak. Yang ketujuh, mengoordinasi proyek bangunan dalam aspek mutu dan waktu. Dan yang terakhir adalah meninjau metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan syarat K3LMP. Berikut adalah 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek konstruksi atau project manager, di mana yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Jika seorang manajer tidak memiliki skill yang pertama ini, kemungkinan besar akan terjadinya kekacauan dalam kegiatan proyek. Karena komunikasi yang jelas dan efektif dari seorang project manager akan membangun suasana yang kolaboratif dan membantu kesuksesan sebuah proyek. Skill yang kedua adalah micromanagement, di mana seorang manajer harus bisa melihat proyek secara keseluruhan dalam bigger picture. Namun kebanyakan project manager terjebak dalam melakukan micromanagement. Mereka harus dapat membangun kepercayaan dan tidak terlalu mengontrol anggota tim secara berlebihan. Hal ini akan membantu mereka agar berfokus dalam melakukan manajemen workflow. Skill yang ketiga adalah menyadari kemampuan tim. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan tim dapat meningkatkan potensi tiap anggota tim. Menyadari dan mengasah skill yang dimiliki anggota tim akan menjaga hubungan yang baik, meningkatkan komunikasi, dan menaikkan kepercayaan diri dari setiap anggota tim. Skill yang keempat adalah selalu stay on track. Memimpin sebuah proyek artinya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengelola risiko proyek. Beberapa tips untuk memastikan proyek terselesaikan dan sesuai budget. Yang pertama, menstandarisasi proses. Yang kedua, memonitor budget. Yang ketiga, memperhatikan jadwal.
Yang keempat, mendokumentasikan tiap detail proyek. Dan yang terakhir adalah memastikan tim tahu deadline tugas mereka. Skill yang kelima adalah decision making, di mana salah satu peran dari manajer proyek adalah sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan akan semakin mudah jika manajer proyek memiliki argumen berupa data yang melandasi keputusan yang beliau ambil. Sekian paparan singkat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.